Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu absen ya. Ya, Bu. Mbak Silvi, Hadir, Bu. Mas Sauki, Mbak Sela, Mbak Sofi. Oke. Sekarang kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Lupa ya? Oke, ingatkan, kita minggu kemarin belajar tentang menilai tokoh yang ada dalam cerita. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah menemukan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Oke. Tema kita kan jenis-jenis pekerjaan kan ya. Di sekitar kita itu ada apa saja ya jenis pekerjaan itu? Petani, guru, nelayan, dokter, terus apa lagi? Yang di TV itu apa? Aktor juga. Artis ya. Artis itu pekerjaannya gimana? Film, memainkan apa? Sebuah karakter. Oke. Nah, sekarang kita belajar buka halaman 1. Sudah ya, Bu. Oke. Menemukan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Sekarang Ibu bacakan terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Cerita atau dongeng merupakan karya sastra yang memiliki unsur-unsur intrinsik. Salah satu unsur intrinsik yaitu tokoh cerita. Tokoh merupakan unsur terpenting dalam suatu karya sastra. Tokoh cerita adalah pelaku yang dapat menjadikan peristiwa dalam cerita menjadi terangkai dan memiliki alur. Halo. Terus berikut tokoh dalam cerita beserta penjelasannya. Siapa yang membaca nomor 1? Saya, Bu. Saya, Bu. Mbak Sofi, nomor 1. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama paling banyak diceritakan yang selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain yang menentukan alur cerita secara keseluruhan. Nah, jadi tokoh utama itu tokoh yang sering Diceritakan. Ya. Terus yang kedua tokoh tambahan. Halo. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul beberapa kali dalam sebuah cerita. Itu ya. Yang ketiga ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa tujuan kebenaran atau kebaikan. Jadi kalau protagonis itu intinya ya Baik. Nomor 4 tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang Tidak baik. yang jahat. Ya, jahat. Tokoh yang menentang tokoh protagonis. Yang kelima yaitu tokoh tritagonis. Mas bisa lah Pak tokoh tritagonis. Tokoh yang tidak baik dan tidak buruk. Nah, tokoh yang menjadi penengah, tokoh yang tokoh penghubung antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Itu ya. Anak-anak pernah dengar tidak
cerita bawang putih dan bawang merah. Di Indonesia ada. Suara hati. Terus kalau di cerita bawang putih dan bawang merah itu tokoh antagonis yang mana? Bawang merah. Antagonis bawang merah. Bawang merah. Kalau bawang putih apa? Yang protagonis. Ya. Bawang merah itu yang Jahat. antagonis. Kalau protagonis bawang putih. Oke. Bawang pering. Sekarang buka halaman selanjutnya. Di sini ada cerita apa? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Oke. Di sini Ibu ada gambar semut dan belalang. Iya, Bu. Ini ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tunjuk Mbak Silvi membaca paragraf pertama. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lubang. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Oke, terima kasih. Paragraf kedua Mas Sauki coba baca. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. Hai semut, kamu sedang apa? Tanya belalang. Aku sedang mengumpulkan makanan untuk secara musim dingin. Jawab semut. Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu. Datang dulu. Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara belalang hanya bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia memiliki makanan yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan seperti sang semut. Sekarang anak-anak dikerjakan ya, yang bawahnya itu. Iya, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Iya, Bu. Sudah, Nana? Sudah. Sudah. Sekarang kita bahas nomor 1. Iya, Bu. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Semut dan belalang, Bu. Semut dan belalang. Tokoh utama itu apa sih, anak-anak? Tokoh yang sering muncul, Bu. Oke. Apa jawabannya yang C ya? Ya. Yang nomor 2. Watak tokoh semut pada cerita tersebut adalah Rajin lihat misal. Rajin. Rajin lihat misal. Rajin. Rajin itu termasuk antagonis atau protagonis? Protagonis. Oke. Sekarang baliknya nomor 3. Watak tokoh belalang dalam cerita tersebut adalah Pemalas. Termasuk tokoh apa kalau pemalas? Antagonis. Ya. Yang menentang tokoh Protagonis. Yang keempat, latar tempat dari cerita tersebut adalah di mana? Di Hutan. Latar tempat itu apa? Kejadian, Tempat kejadian, Bu. Tempat kejadian dalam sebuah Cerita. Di hutan ya, Nak? Ya, Bu. Oke. Ya. Sekarang di bawahnya ini ada, oh ya, Ibu bagi kelompok dalam 3 kelompok. Ya, Bu. Mbak Silvi dan Mas Sauki jadi satu kelompok 1 ya. Ya. Mengerjakan
Mbak Sela kelompok kedua mengerjakan nomor 2. Mbak Sofi nomor 3 ini ya Mbak ya. Oke, sekarang dikerjakan dulu. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah. Oh iya, sekarang kelompok 1 perwakilan dibaca. Nomor 1, pendapatku tentang sikap semut adalah siapa kelompok 1 tadi? Saya Bu. Perwakilan Mbak Silvi atau Mas Sauki membacakan. Saya Bu. Ya. Sikap semut rajin. Dia rajin mengumpulkan makanan sebagai bekal untuk musim dingin. Semut juga bekerja keras, meskipun hujan, dia tetap mengumpulkan makanan. Selain itu, semut juga baik karena mau berbagi makanannya kepada belalang. Benar atau tidak? Benar. Jadi pendapatku tentang sikap semut yaitu semut itu rajin. Terus apa? Mengumpulkan Makanan. Oke. Bekerja keras. Satu, apa lagi? Bekerja keras. Keras, benar. Sekarang nomor 2, kelompok 2. Pendapatku tentang belalang. Sikap belalang itu pemalas, tidak mengumpulkan bekal untuk musim dingin, Bu. Ya, benar. Pendapatku tentang belalang yaitu sikap belalang itu sangat pemalas, tidak mengumpulkan bekal untuk musim dingin. Sekarang yang kelompok 3. Sikap yang perlu aku contoh. Sikap yang perlu aku contoh adalah sikap semut yang rajin, bekerja keras, dan mau berbagi dengan yang lain. Ya, benar. Anak-anak, kita kalau meniru itu meniru yang mana ya? Baik. Yang baik. Tokoh apa yang baik? Protagonis. Protagonis kalau dicerita ini apa? Semut. Semut itu rajin, tidak pemalas gitu ya? Ya. Ya, Bu. Oke. Anak-anak, pada siang hari ini kita sudah belajar apa? Apa saja? Tokoh utama. Tokoh utama, tokoh tambahan, protagonis, antagonis, antagonis, protagonis, Terus tokoh tambahan. Ibu kira cukup pembelajaran pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.